kelompok 1, saya Rizky Maharani. Saya Manda Yunotani. Saya Lina Firdani. Saya Firman Rusnaini. Saya Alvina Zara. Jadi di sini kita bakal bahas penyakit. Pertama ada DBD, ISPA, TBC, Alzheimer, dan hipertensi. Selamat menyaksikan. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis ketika tekanan darah terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darahnya di atas 140/90 mmHg dan dikategorikan parah jika mencapai 180/120 mmHg. Gejala hipertensi itu hipertensi sering disebut silent killer karena tidak menimbulkan gejala. Namun jika tekanan darah sangat tinggi, gejala yang bisa muncul antara lain sakit kepala, pusing, pandangan kabur, nyeri dada, dan lain-lain. Buat penyebab hipertensi itu ada dua. Yang pertama itu ada hipertensi primer, tidak diketahui penyebab spesifiknya, berkembangnya perlahan karena faktor gaya hidup dan genetik. Apa sih faktor gaya hidup itu? Biasanya itu kayak gaya hidup yang gak sehat, terus abis itu rokok, obesitas, kurangnya olahraga teratur, kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada hipertensi sekunder, itu disebabkan oleh kondisi medis atau penggunaan obat tertentu seperti penyakit ginjal, gangguan tiroid, abis itu obat-obatan tertentu seperti pil KB atau steroid atau penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang. Buat cara penyembuhan atau pengelolaannya, hipertensi itu nggak bisa sembuh sepenuhnya, tapi bisa dikelola dan dikontrol seperti perubahan gaya hidup kayak kurangin konsumsi garam dan makan olahan, pola makan sehat, diet seperti tinggi sayur, buah, rendah lemak, terus olahraga rutin minimal 30 menit sehari, berhenti rokok dan hindari alkohol, turunkan berat badan bila obesitas. Terus kelola stres juga. Kalau pengobatan medis mungkin mengkonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan terakhir ada pemantauan rutin kayak cek tekanan darah secara berkala dan kontrol ke dokter sesuai jadwal. Oke, selanjutnya ada penyakit demam berdarah Dengue atau yang biasa kita sebut adalah DBD. Nah, DBD ini disebabkan oleh dua penyebab. Yang pertama adalah virus Dengue. Virus Dengue ini adalah virus yang bisa membuat kita terkena penyakit DBD. Nah, yang kedua yaitu nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini hewan yang menularkan si virus Dengue itu kepada kita. Selanjutnya ada gejala DBD. Yang pertama demam tinggi, yang kedua nyeri otot dan sendi, yang ketiga ruam kulit, dan yang keempat pendarahan. Adapun pencegahan yang bisa kita lakukan untuk penyakit DBD ini, kita bisa menggunakan obat nyamuk, dan yang kedua kita bisa menghilangkan sarang-sarang nyamuk atau membersihkan rumah ataupun lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada pengobatan DBD. Yang pertama kita bisa beristirahat dengan cukup, minum banyak air untuk agar cairan dalam tubuh kita stabil, dan menggunakan obat yang sudah diajarkan oleh dokter. Selanjutnya ada penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini adalah penyakit yang bersifat irreversibel yang mengenai otak secara bertahap dan perlahan menghancurkan memori. Adapun penyebab penyakit Alzheimer. Penyebab penyakit Alzheimer ini belum diketahui secara pasti, tapi biasanya melibatkan faktor genetik, faktor gaya hidup, dan faktor lingkungan. Adapun gejala awal penyakit Alzheimer itu ada sulit fokus, sulit melakukan kegiatan yang familiar, gangguan daya ingat, gangguan komunikasi, dan perubahan perilaku dan kepribadian. Adapun yang terakhir, pengobatan penyakit Alzheimer yaitu penanganan utama penyakit Alzheimer ini diberikan obat-obatan, dan yang kedua dengan psikoterapi. Selanjutnya ada ISPA. Apa sih ISPA itu? ISPA adalah saluran infeksi akut pada saluran pernafasan atas maupun bawah yang berlangsung secara tiba-tiba dan singkat disebabkan oleh virus, bakteri, atau patogen lainnya. Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama ada infeksius, dan kedua ada non-infeksius. Kalau yang infeksius disebabkan oleh virus dan bakteri, sedangkan yang non-infeksius disebabkan oleh asap rokok, polusi sanitasi buruk, malnutrisi, kepadatan hunian, dan
cuaca ekstrim. Terus ada pun gejalanya, ada gejala umum dan gejala berat. Kalau gejala umum seperti batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, bersin, dan lain-lain. Sedangkan gejala berat seperti sesak nafas, bibir membiru, demam tinggi lebih dari 3 hari, muntah terus, dan penurunan kesadaran. Oke, selanjutnya pengobatan. Pengobatan yang pertama yang disebabkan oleh virus itu seperti istirahat, hidrasi, minum obat demam dan batuk, dan madu. Terus yang kedua yang disebabkan oleh bakteri, cara pengobatannya itu seperti minum antibiotik sesuai resep dokter. Adapun pengobatan tambahan seperti inhalasi uap, vitamin C dan zinc, dan cegah komplikasi. Yang terakhir ada penyakit tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. TBC adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menular melalui percikan udara saat penderita batuk atau bersin. Penyebab penyakit TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru tapi juga dapat mempengaruhi bagian tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otot. Gejalanya ini meliputi batuk yang berkepanjangan, demam, berkeringat di malam hari, dan penurunan berat badan. Selanjutnya ada pengobatan TBC. Yang pertama itu ada regimen pengobatan secara standar. Pengobatan TBC ini biasanya berlangsung selama 6 bulan dengan 2 fase. Yang pertama itu fase intensif selama 2 bulan. Yang kedua itu ada fase lanjutan selama 4 bulan. Yang kedua itu kepatuhan penderita minum obat. Yang ketiga itu dukungan dari program DOTS. Yang keempat ada TBC residen obat atau TBC RO. Maybe I like this roller coaster.